saat kita mengalami ujian dalam hidup kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah bertahan. Jangan kita menyerah, walau kita harus menderita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Kita merenungkan firman Tuhan untuk dapat mengubah hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah cara memenangkan pergumulan. Selama kita hidup, maka kita pasti mengalami suatu pergumulan dalam hidup kita ini. Bagaimana kita menyikapi pergumulan dalam hidup kita ini, itulah yang akan mempengaruhi dampak atau hasil dari pergumulan kita ini. Apakah kita menyerah? Ataukah kita terus bertahan hingga Tuhan menolong kita? Mari kita belajar suatu kisah dari Yakub di dalam Kejadian 32 ayat 23 sampai 24. Kejadian 32 ayat 23 sampai 24. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Setelah Yakub menyeberangkan dua istrinya, dua hamba perempuannya dan 11 anaknya, ia menyeberangi sungai Yabok. Tidak hanya keluarganya saja, seluruh harta miliknya juga ia seberangkan semuanya. Tinggallah Yakub seorang diri, dan ia bergulat dengan seorang laki-laki. Demikian juga dengan kita. Akan ada satu waktu di mana kita akan tinggal seorang diri saja untuk menghadapi persoalan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kejadian 32 ayat 25 sampai 26. Kejadian 32 ayat 25 sampai 26. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Saat orang itu sadar bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi paha Yakub hingga terkilir, dan ia meminta Yakub untuk melepaskannya. Tetapi Yakub tetap bertahan. Di sini kita bisa melihat sikap dari Yakub. Ia tidak melakukan perlawanan, tetapi Yakub tetap bertahan. Yakub terus bertahan dengan satu permintaan. Ia harus memberkatinya terlebih dahulu. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketika kita tidak dapat melawan persoalan kita, maka satu hal yang dapat kita lakukan adalah tetap bertahan menanggungnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan menolong kita. Sampai Tuhan memberkati kita. Dan apa akibat dari ketahanan kita dalam menghadapi persoalan atau ujian dalam hidup kita? Kita baca Kejadian 32 ayat yang ke-28. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Ayat ini tidak menuliskan bahwa Yakub dapat mengalahkan orang tersebut, tetapi di sini dikatakan Yakub dapat bertahan. Dan akibat dari ketahanan kita di dalam menghadapi persoalan hidup kita atau ujian dalam hidup kita adalah Tuhan menyebutnya sebagai Israel, yang berarti kita telah bergumul dan kita memperoleh kemenangan.
Menang di sini bukan berarti kita mengalahkannya secara physically, tetapi menang di sini ketika kita tetap bertahan dan tetap setia dalam pergumulan kita. Itulah satu bentuk kemenangan dari Tuhan. Kita kuat, kita menang. Dari kisah pergumulan Yakub ini, kita belajar bahwa saat kita mengalami ujian dalam hidup kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah bertahan. Jangan kita menyerah, walau kita harus menderita, kita mengalami kesusahan, tetapi kita tetap tekun, kita tetap pegang terus janji Tuhan kita. Kita terus beriman dan berpengharapan kepada Tuhan kita, hingga Tuhan menyatakan kita sebagai pemenangnya. Dan pada akhirnya, Tuhan akan memberkati kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Cara Memenangkan Pergumulan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini membuka kembali pikiran kami ya Bapa. Ampuni kami, seringkali dalam pergumulan kami tidak dapat bertahan. Kami lelah, kami kecewa, bahkan kami marah dan kami bersungut. Ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau. Kami mau kembali kepada Tuhan. Dan melalui renungan firman Tuhan hari ini, nasihat-Mu, kami harus dapat tetap bertahan di dalam pergumulan kami. Ketika kami dapat bertahan terus di dalam kesulitan dan kesusahan yang kami hadapi, itu adalah satu bentuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena pada akhirnya Tuhan pasti memberkati kami. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang dalam pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.
mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang menyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.